Halo semua, apa kabar? Kita kumpul-kumpul dulu. Jadi hari ini akan sangat luar biasa karena akan membahas mengenai ini. Yeay. Kita mau live soal super flu, teman-teman semua. Silakan kumpul-kumpul dulu. Ini muka aku udah kelihatan nih di sini. Bakal ada moderator atau host yang sangat luar biasa, senior aku, dan juga narasumber yang luar biasa, Dr. Budiman Bella, spesialis mikrobiologi. Beliau ahli di bidang virus. Siapa di sini yang lagi flu-flu atau badannya nggak enak? Mungkin teman-teman semua, kita akan bahas soal masalah super flu nih yang lagi happening dan lagi banyak banget di dunia ini, yang kayaknya nih super flu menjadi masalah yang terjadi setiap saat, gak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Cuman sayangnya lagi ada virus influenza yang mutasinya mungkin terdengar menarik sampai dibilang super flu. Oke, kita kumpul-kumpul dulu sambil aku mau undang dua. Yang pertama seorang narasumber dan pastinya host yang sangat luar biasa. Ini aku mau invite dulu, apakah sudah join? Di sini ada dari ada nanya Wonder Woman. Tenang, kita bahas super flu, bukan Superman. Aku sudah invite dari PAMKI Jakarta, yaitu Mbak Tika. Dokter Tika, apakah sudah join Dokter Tika? Dan nantinya narasumber kita yaitu Dr. Budiman Bella. Nanti kalau mau ada pertanyaan, silahkan. Yang ingin bertanya, ya sambil nunggu. Oke. Apakah sudah bisa join Dr. Tika dari PAMKI Jakarta? Ini udah coba saya invite ya. Able. Yang lagi batuk flu siapa, boleh tunjuk tangan nih yang lagi batuk flu. Ini sambil nunggu Dokter Budiman Bella ya, saya invite dulu Dokter Tika. Teman-teman, dok obat sakit perut. Kita bahas super flu hari ini, nggak bahas soal sakit perut ya. Nah, ini dia. Mbak Tika, apa kabar Mbak Tika? Lagi, waduh cantik sekali Dokter Wih, Maria Atika SPMK ini. Gimana Mbak Tika, sehat? lagi flu, lagi flu. Lagi flu, jangan Sehat. sampai super flu ya Mbak Tika ya. Iya, Walaupun sekarang tema kita soal super flu nih Mbak Tika yang lagi happening. Jadi Mbak iya, Tika akan menjadi host pada hari ini ya Dokter Tika ya. ya pas banget lagi flu, jadi
mau tanya-tanya juga ke narasumber kita nih, Dok Oh Aiman. biasa ya. Jadi Dr. Maria Astika, spesialis mikrobiologi klinik, ini dari PAMKI, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia Cabang Jakarta. Ini kita sambil menunggu narasumber kita, Dr. Budiman Bella, mungkin sedang proses join ya, Dr. Budiman Bella ya. Dr. Budiman nih ahli virus ya Mbak, bisa dibilang ya Dr. Tika ya. Mungkin Iya, Dr. Tika benar. bisa mengenalkan sedikit nih tentang Dr. Budiman. Iya, jadi eh, mungkin sebenarnya untuk sejawat-sejawat dan teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya Dokter Aiman, Dokter Budiman ini merupakan spesialis mikrobiologi klinik yang merupakan pakar khususnya dalam pemeriksaan dan penanganan infeksi virus. Nah, kalau sekarang beliau ini memang aktif mengajar ya dok ya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan merupakan eh, wakil dekan ya dok sekarang ya. Iya. Jadi pas banget nih untuk topik kita hari ini nih, pas banget narasumbernya memang pakarnya ya dok ya, pakar virus nih. Superflu ini nanti kita akan kulik lebih dalam, memang penyebabnya salah satunya ya yang sesuai dengan kepakaran dokter Budiman ini, gitu dok. Ini terima kasih untuk yang sudah bergabung. Oke, jadi Dr. Budiman mungkin beliau manajer riset di FKUI ya kebetulan saat ini ya Dr. Stika dan juga staf pengajar di Departemen Mikrobiologi FKUI. Ini saya sambil menunggu Dr. Budiman untuk join terlebih dahulu. Saya sedang sibuk. Jadi kita tahu akhir-akhir ini emang super flu ini sebetulnya bukan virus baru ya Mbak Tika. Mungkin masih banyak orang awam yang kira super flu ini virus baru. Sebenarnya ini virus yang udah lama aja. Cuman emang menarik ya Mbak ya, Dokter Tika ya si influenza ini ya. Ini kebiasaan karena Dokter Tika ini senior saya teman-teman. Jadi aku tuh kebiasaan manggil Mbak gitu. Tapi ini lagi Hmm. forum diskusi serius gitu. Jadi gitu ya Mbak ya Dokter Tika. Jadi influenza ini emang virus Terserah yang mau suka mbak, mau adik juga. suka banget mutasi gitu. Ngomong adik selalu mbak lebih dokter Tika lebih tua dari saya. Nah Ya. makanya yang sekarang ini mungkin menjadi kehebohan di seluruh dunia gitu, yang mau kita informasikan ke teman-teman semua, yang pastinya dibahas oleh Dokter Budiman Bella, spesialis mikrobiologi klinik yang memang ahlinya di bidang ini. Ini Iya. kita sambil menunggu Dokter Budiman untuk join terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman silakan yang mau bertanya, nanti di sini ada kolom Q&A, kalian bisa tanya soal flu, virus influenza atau terkait mungkin penyakit-penyakit yang terkait saluran nafas yang kalian bingung apakah ini super flu atau bukan, atau kalian penasaran gimana sih cara ngecek super flu ini biar kalian tahu pastinya apakah kalian terinfeksi super flu atau bukan. Seperti itu. Mungkin Dokter Tika boleh jelasin dikit mengenai PAMKI nih, Dokter Tika, PAMKI Jepang Jakarta khususnya. Iya, jadi sebenarnya saya juga salah satu wakil ya pengurus dari PAMKI Cabang Jakarta. PAMKI Cabang Jakarta ini merupakan sebuah perhimpunan dari spesialis mikrobiologi klinik. Jadi kami ini sebenarnya banyak yang belum, mungkin banyak yang belum tahu ya Dok Aiman ya, spesialis mikrobiologi klinik ini bekerjanya di ranah apa seperti itu. Nah, untuk lebih apa ya, lebih sederhananya itu spesialis mikrobiologi klinik itu kami bekerja di bidang yang berhubungan dengan mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan juga jamur. Nah, selain itu kami juga eh, apa ya istilahnya tuh menangani juga di bidang eh, terapinya seperti antimikrobanya. Antimikroba itu bisa antivirus, antibakterial, dan anti jamur. Dokter Iman, mohon maaf nih sebentar ya. Sepertinya Dokter Budiman menghubungi nih sebentar ya dok ya. Iya. Baik, baik. Oke, oke, Dokter Mm. Tika. Jadi begitu buat teman-teman semua. Jadi dokter spesialis mikrobiologi klinik itu salah satu dokter seperti dokter spesialis lainnya. Kita fokusnya dalam diagnosis penyakit infeksi, yaitu membantu uh, teman-teman klinisi untuk menegakkan apa sih penyebab infeksi pada pasien, apakah karena virus atau karena bakteri atau mungkin karena jamur, dan juga membantu dalam
pemilihan antimikrobanya yang tepat sesuai dengan mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada pasien tersebut. Nah, selain itu kita juga membantu dalam pencegahan dan pengendalian infeksi dan penata gunaan penggunaan antimikroba yang kita tahu bahwa sekarang lagi banyak resistensi antibiotik. Cuman tema pada hari ini kita fokus mengenai infeksi virus, khususnya influenza, spesifiknya super flu, jadi salah satu jenis varian dari virus influenza yang mau kita bahas. Seperti itu. Ini kita sambil menunggu Dokter Budiman. Oke, Dokter Budiman nih sudah masuk ke live-nya. Kita tunggu Dokter Budiman untuk join. Sebentar. Ini kita lagi meng-invite Dokter Budiman untuk join di live pada hari ini. Ini ada yang nanya, apakah super flu sama dengan flu A? Flu A. Kita bahas nih, apa nih flu A? Flu A ini. Sebentar kita masih proses Dokter Budiman untuk join ya. Kadang nih Mungkin Instagram Live suka ada masalah teknis nih soalnya nih. iya benar. Tadi lumayan agak trouble juga sih, Dok. Agak trouble untuk joinnya ya. Mm-mm. Nah ini Dokter Budiman. Nah, Nah, selamat sore sorry, Dokter Dok. Budiman Bella. Gimana dok kabarnya dok? Baik, sehat. Terima kasih. Terima kasih Iya. nih Dokter Budiman sudah mau join di Instagram Live PAMKI Jakarta. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke Dokter Tika. Silakan Dokter Tika. Baik, terima kasih Dokter Aiman untuk pembukaan dan perkenalannya. Terima kasih Dokter Budiman sudah mau bergabung bersama kami ya Dok ya. Sehat ya Dok ya. Bentar, ini apakah saya atau halo Dokter Budiman? Dokter Tika. Iya, Oh saya iya. dengar dok. Oh iya, maaf dok. Sepertinya internet jaringan saya kurang bagus dok. Ya, terima kasih ya dok sudah meluangkan waktu bersama kami dan terima kasih juga kepada sejawat dan teman-teman yang sudah join di Instagram Live hari ini. Tadi kami sudah hmm, tadi sudah diperkenalkan oleh Dokter Aiman ya dok. Jadi Dokter Budiman ini merupakan spesialis mikrobiologi klinik yang merupakan pakar khususnya dalam pemeriksaan dan penanganan infeksi virus. Jadi sebenarnya topik kita hari ini pas banget ya dok. Kita bisa bahas secara menyeluruh karena topik hari ini itu eh, mungkin kita sering dengar karena beberapa waktu terakhir sering disebut-sebut super flu begitu dok, di berita, di media sosial, bahkan di grup chat. Nah, tapi jujur saja banyak yang masih bertanya-tanya dok, eh, ini sebenarnya itu, oh, mohon maaf, sepertinya freeze. Saya dengar dok. Oh, dengar ya, Dok, ya. Oh iya, terima kasih dok. Jadi jujur saya ini masih banyak yang bertanya-tanya dok, sebenarnya flu ini tuh flu biasa yang menjadi berat atau virus baru yang perlu kita waspadai karena kan namanya ada super-supernya ya dok ya. Tadi juga sebelumnya itu sudah di kolom chat ini sudah banyak yang bertanya dok tentang super flu ini sebenarnya apa seperti itu. Lalu bagaimana cara mendiagnosisnya dan penanganannya. Nah, supaya kita nanti semua dapat mendapat informasi yang jelas dan tidak simpang siur, maka hari ini kita akan bahas ya dok mengenai superflu ini dari sisi medis dan laboratorium. Nah, langsung saja ya dok, untuk membuka diskusi,
Jadi sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan super flu? Apakah ini merupakan flu biasa yang diperberat atau malah merupakan virus yang benar-benar baru dok? Ah, baik, Dokter Tika. Jadi sebenarnya super flu ini adalah ah, flu ya biasa seperti yang sering kita alami, tetapi memang dia memiliki jadi disebabkan oleh virus influenza A, Hmm. sama dengan satu keluarga dengan virus H5N1 dulu, yaitu juga virus influenza A, tetapi uh, dia subtipnya H5N1. Nah, sementara kalau yang ini adalah virus influenza A H3N2 dan disebutkan dia punya subclade K. Nah, Hmm. dia disebut jadi super flu karena laju penularannya itu lebih tinggi dan Hmm. juga gejalanya relatif lebih berat dan juga relatif bertahan lebih lama. Jadi demamnya tinggi dan juga ada kelelahan yang ekstrim. Uh, dan ini sebetulnya terutama disebabkan oleh kekebalan yang menurun pada masyarakat serta kekebalan juga yang relatif kurang uh, kurang bagus begitu ya terhadap uh, jadi ya, kekebalan akibat respon imun terhadap vaksinasi yang tidak terlalu baik untuk virus influenza A H3N2 subclade K ini. Nah, jadi pada superflu ini gejala penyakit lebih berat dari yang biasanya dan lazim jadi kita bisa melihat juga bahwa tingkat perawatan di rumah sakit akibat infeksi yang oleh superflu ini menjadi relatif lebih tinggi gejalanya. Tadi berat juga ya, jadi nyeri di seluruh tubuh, kemudian demam tinggi dan bisa juga terjadi pneumonia atau radang paru. Uh, Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Oh, Tika. iya. Iya, ya baik dok. Jadi superflu ini sebenarnya disebabkan oleh virus influenza A ya dok ya, H3N2, termasuk clave A. Nah, tapi disebut superflu-nya itu sebenarnya karena penularannya berarti ya dok, penularannya cepat, terus gejalanya itu lebih berat seperti itu ya dok ya. Karena Benar. mungkin juga karena ada sistem imun yang kurang. Baik dok. Nah, kalau mohon mohon maaf dok. Baik. Nah, kalau seperti itu, pasti banyak yang langsung bertanya-tanya nih dok dari sisi klinisnya. Jadi sebenarnya gejala super flu ini memang seperti flu tapi lebih berat atau sebenarnya ada yang spesifik dan khas seperti itu dok? Apa ada yang benar-benar berbeda dengan gejala influenza atau infeksi saluran nafas lainnya dok? Ya, jadi sekali lagi influenza AH3N2 subclade K ini merupakan varian yang uh, relatif lebih menular begitu ya dan atau sedikit lebih kebal terhadap kekebalan yang terdapat di masyarakat, Bah. Dan ini jadi kekebalan yang relatif menurun terhadap influenza AH3N2 ini kemungkinan disebabkan oleh kekebalan menurun terhadap galur influenza A yang beredar akibat menurunnya paparan selama terjadinya pandemi kemarin. Waktu pandemi kan kita semua rajin pakai masker ya, tentu juga nggak gampang kena flu dan seterusnya. Nah, di satu sisi, kalau kita tidak divaksinasi influenza A, maka kekebalan kita terhadap influenza A secara umum itu menurun tentunya. Iya, baik dok. Berarti kalau dengan kondisi seperti ini, Dok, berarti sebenarnya peran pemeriksaan laboratorium itu menjadi penting dong ya, Dok, dilihat dari gejalanya yang sebenarnya bertambah berat saja gitu, tapi kita belum bisa membedakan sebenarnya penyebabnya apa, seperti itu kan. Kan jadi pemeriksaan lab ini penting ya, Dok. Nah, untuk saat ini bagaimana, Dok, kemampuan diagnostik superflu di Indonesia? Mungkin khususnya untuk di daerah Jakarta itu bagaimana, Dok? Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah dia terinfeksi oleh influenza A, jadi terutama kan kita berpikirnya uh, kita bisa mendiagnosis uh,
H3N2. Jadi influenza A H3N2 itu kan virus influenza A. Jadi kita bisa cek apakah kita terinfeksi dengan influenza A. Uh, Perlu nggak periksa khusus H3N2? Saya rasa enggak, karena biasanya kalau yang beredar itu satu galur tertentu, biasanya itu yang dominan gitu ya. Jadi apalagi kalau gejalanya misalnya berat dan cocok dengan H3N2, ya kalau sudah positif influenza A, cukup kita kemudian mempersiapkan diri terhadap segala kemungkinan, atau kita tentunya berusaha untuk mencegah agar kita tidak menularkan infeksi kepada orang-orang yang berisiko tentunya ya, seperti ibu hamil, lalu kemudian orang tua, anak-anak, dan mereka-mereka dengan penyakit kronis. Tentunya kita akan cegah jangan sampai mereka terkena infeksinya, atau kita usahakan agar mereka yang berisiko tadi divaksinasi dengan influenza A yang tersedia. Kalau saya sih, apa saja influenza A-nya yang available, biasanya dari Bio Farma begitu ya, itu kita pakai karena masih ada proteksi silang begitulah daripada kemudian infeksinya menjadi berat karena tidak pernah divaksinasi sama sekali. Nah, selain dan tentunya kita mempersiapkan semua. Kalau udah tahu kita kena misalnya influenza A, ya kita sudah siap-siap menjaga diri dengan segala macam. Lalu tentu dengan berbagai persiapan ya. Nah, demikian juga ada sebetulnya pemeriksaan molekular seperti PCR yang secara spesifik itu dapat mendeteksi influenza A H3N2 begitu. Ya. Ya, baik, dok. Jadi sebenarnya untuk saat ini kita tidak perlu cek khusus yang H3N2 ya, dok. Cukup pemeriksaan influenza A ya. Lalu yang paling penting adalah pencegahan awalnya ya, dok ya. Nah, ya. Iya, Jadi saya rasa mempersiapkan diri jadi penting ya, dan terlalu memaksakan untuk periksa laboratorium juga saya sih tidak merekomendasikan, apalagi harus periksa PCR begitu. Kalau sudah masuk rumah sakit ya perlu diperiksa. Kenapa? Karena nantinya harus disesuaikan pengobatannya. Jadi kalau kita tahu ini virus influenza A H3N2, tentu dokter akan memberikan terapi yang sesuai begitu. Baik, dok. Terima kasih. Nah, mungkin bila kita nanti misalnya nih dok, kita dalam situasi lonjakan kasus untuk superflu ini, apakah itu ada strategi prioritas pemeriksaan di laboratorium agar bisa mungkin membedakan kasus yang diduga superflu dari patogen lain seperti misal COVID-19, namun yang tetap secara efisien dan tepat guna seperti itu dok, itu ada tidak dok strateginya? Ya, tentu saja kita memikirkan bahwa kalau pertama kan dari gejala ya, jadi dokter tentu akan melihat, oh ini gejalanya cocok dengan kemungkinan infeksi influenza atau infeksi saluran napas yang bisa jadi kalau sudah masuk rumah sakit tentunya sudah kena ke paru-paru biasanya, begitu ya, sudah kena radang paru. Nah, dengan melihat kondisi bahwa saat ini yang lebih banyak beredar itu adalah influenza H3N2, karena dia kan cepat sekali menularnya, dan kita tahu di seluruh dunia sedang terjadi juga di Indonesia pastinya, apalagi ditunjang dengan musim hujan yang sangat keras begitu ya, sehingga udara relatif lebih lembab, kita jadi jarang terpapar dengan sinar matahari. Virusnya tentu akan lebih mudah menular, dan karena kita tahu bahwa saat ini lebih banyak influenza A H3N2, maka kita akan terutama mengarahkan dulu ke arah influenza A H3N2. Apakah harus langsung PCR? Saya rasa tergantung. Kalau memang ada tersedia, silahkan pakai PCR, dan semoga rumah sakitnya bisa memberikan pemeriksaan PCR H3N2 sampai spesifik yang jadi tidak hanya influenza A, dan juga relatif ekonomis, jangan terlalu mahal, jadi harus yang murah tentunya, semoga bisa begitu. Tapi sebetulnya kalau saya cukup dengan
rapid test antigen influenza yang biasanya sekaligus memeriksa influenza A, influenza B, dan juga mungkin RSV juga dalam satu rapid test, maka kemudian kita jadi bisa melihat sesuai gejalanya, kita bisa menentukan kira-kira pengobatan apa yang akan kita berikan, tentu tergantung kepada kondisi pasien. Apakah kita akan memberikan obat influenza A yang oral, ataukah mau yang pakai inhalasi atau perlu infus, tentu tergantung kondisi pasien dan beratnya penyakit. Demikian Dokter Tika. Baik, Dok. Berarti melihat gejala klinis pasien dan mungkin trennya ya, Dok, ya saat itu. Seperti itu. Nah, ini masih karena banyak yang pertanyaan-pertanyaan. Ini sebenarnya ada banyak pertanyaan dari viewers juga, Dok. Tapi kayak ada yang dari masyarakat, ada yang dari laboratorium. Mungkin kita habiskan dulu ke yang laboratorium ya, Dok ya. Nah, apa tadi kan sudah untuk strateginya ya, Dok. Nah, selain itu supaya hasil pemeriksaan tersebut optimal, kan biasanya kita tentu waktu pengambilan sampel juga memegang peranan penting ya, Dok ya. Jadi sebaiknya kapan itu, Dok? Waktu yang paling ideal atau mungkin pada hari keberapa sejak gejala muncul, Dok, sebaiknya dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan ini? Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan rapid test antigen, karena dia tidak tingkat sensitivitasnya tidak sebagus PCR, maka kita harus mengambil sampelnya pada saat virusnya lagi banyak-banyaknya, paling banyak gitu, yaitu dalam kurun waktu 2 hari, jadi hari pertama, hari kedua sejak timbulnya gejala, kita lakukan pemeriksaan rapid test antigen. Kalau sudah masuk hari ketiga, biasanya bisa muncul negatif palsu. Jadi kita akan berpindah tentunya ke pemeriksaan PCR, itu lebih sensitif. Kalau udah lewat hari keempat juga dikatakan bahwa biasanya PCR-nya sudah mulai menurun sensitivitasnya, walaupun ada kemungkinan masih positif. Nah, mungkin kita jadi mau nggak mau periksa IgM gitu ya, kalau tersedia terhadap influenza A, untuk masih mendeteksi kemungkinan influenza A gitu ya. Apalagi kalau gejala sudah mulai muncul yang lain-lain dan kita agak bingung karena PCR-nya misalnya sudah negatif, tapi kita yakin ini kok kayaknya influenza A karena ada orang yang berkontak dengan pasien ini positif influenza A, atau misalnya begitu ya. Ya, baik. Berarti untuk hari pertama, kedua gejala bisa rapid, lebih dari 2 bisa PCR, lebih dari 4 kita bisa cek antibodinya ya, Dok ya. Ya, Nah, untuk masih kepentingan laboratorium dulu nih, Dok. Jadi kalau kita kan di laboratorium kita tidak kalah penting ya, Dok, untuk apa ya, biosafety ya, Dok, untuk melindungi petugas laboratorium dan mencegah resiko penyebarannya, Dok. Nah, untuk superflu sendiri nih, Dok, adakah tindakan biosafety spesifik atau yang perlu ditingkatkan saat menangani sampel yang diduga superflu, Dok? Ya, terima kasih Tika. Tentunya pertama kita harus memperhatikan, jadi atau harus melihat fakta bahwa tidak semua orang yang kena superflu ini gejalanya berat begitu ya, dan juga obatnya tersedia. Jadi kita kan tidak takut seperti COVID yang pada waktu itu obatnya juga masih belum jelas, atau pada saat terjadi infeksi H5N1 dulu itu kan dia relatif resisten terhadap pengobatan anti influenza. Nah, oleh karena itu, karena H3N2 ini relatif responsif, jadi masih sangat sensitif terhadap obat anti influenza A, oseltamivir gitu, zanamivir ya, maka kita perhatikan saja bahwa yang mengerjakan pekerjaan di laboratorium pertama ya, itu jangan sampai mereka yang berisiko tinggi. Tentu ibu-ibu hamil, orang yang sudah usianya 60 tahun. Biasanya sih petugas lab jarang yang 60 tahun, tapi mana tahu ada, itu nggak boleh kerja yang seperti ini. Demikian juga kalau ada penyakit penyakit kronisnya, jangan sampai kemudian
diabetes misalnya, atau dia ada sakit jantung, paru, dan seterusnya, tentu kita akan cegah jangan sampai mengerjakan pekerjaan laboratoriumnya. Nah, kalaupun orangnya sehat, eh, baik, tidak berisiko tinggi, ya tetap saja kita secara standar harus menerapkan uh, meng, meng, melindungi, ya, menerapkan aspek-aspek biosafety, dalam hal ini alat pelindung diri, lalu bekerja di dalam kabinet biosafety kabinet untuk sampel-sampelnya. Jadi sampel hanya dibuka untuk diproses di dalam biosafety kabinet, dan petugas tentunya menggunakan alat pelindung diri, juga lab coat, masker, dan juga ya goggles, dan saya rasa face shield juga akan penting sekali. Terima kasih. Baik, Dok. Jadi petugas jangan yang sampai beresiko tinggi ya dok ya, dan tetap harus terapkan standar biosafety untuk laboratorium walaupun sebenarnya obat-obat antivirusnya masih mempan ya dok untuk influenza superflu ini. Nah, tadi kan kita sudah banyak membahas dari sisi teknis dan laboratorium ya dok. Ini saya ingin kembali ke pertanyaan yang mungkin sering muncul di masyarakat nih dok. Banyak yang karena banyak berita tentang superflu ini, jadi kan banyak yang membandingkan superflu dengan COVID-19 ya dok ya. Jadi apakah tindak lanjut superflu ini akan sama dengan COVID-19? Misalnya perlu melakukan isolasi mandiri selama beberapa hari, apakah seperti itu dok? Ya, jadi kan berbeda ya. Mm, Angka kematian akibat COVID kan, uh, walaupun mungkin nggak terlalu tinggi, tapi tetap aja kan pada waktu itu kita itu tidak punya imunitas sama sekali pada saat COVID beredar. Jadi adanya sesuatu yang benar-benar baru, maka tentunya kita harus sangat waspada. Jangan sampai ada seseorang terkena dan kemudian dia sampai mengalami risikonya, karena kan unknown, ini si A atau si B akan kena nggak gejala yang berat. Jadi pada waktu itu tentu eh, tindakan-tindakan yang sesuai dengan kondisi pandemi, seperti kita tinggal melakukan isolasi mandiri, menjadi penting sekali. Namun kalau hal-hal semacam ini kita terapkan, uh, kondisi ekonomi kita bisa goyah juga, ya. mm, Cuma tentunya kita tidak mau ambil risiko. Oleh karena itu uh, orang-orang yang berisiko tinggi itu harus dilindungi. Jadi kita-kita yang keluar rumah dan aman-aman saja atau sudah divaksin, terus kemudian terinfeksi, mengalami gejala, vaksinnya belum tentu H3N2, tapi misalnya influenza A yang lainnya, itu masih ada sedikit proteksi. Jadi mungkin kita nggak akan kena infeksi yang berat. Cuma kita masih bisa menularkan virus ke orang-orang yang berisiko tinggi, dan kalau mereka tidak divaksinasi, maka tentunya risikonya ada. Nah, jadi langkah-langkah yang lebih tepat sasaran supaya tidak mengganggu berbagai kondisi perekonomian kita, juga stabilitas daripada masyarakat gitu ya. Kita tidak perlu saat ini, dan kalau memang diperlukan, tentu pemerintah, Badan Kesehatan Dunia akan memberikan rekomendasi untuk hal tersebut. Sejauh ini saya tidak melihat adanya rekomendasi untuk kita melakukan misalnya isolasi mandiri. Ya tentunya kalau sedang sakit berat ya kita diam aja di rumah begitu ya, istirahat yang istirahat. cukup, menjaga makanan yang baik, lalu kemudian jangan stres dan seterusnya, karena ya kurang lebih sama, kalau kita kondisinya menurun maka virusnya bisa ambil alih begitu ya, sehingga kondisi kita menjadi lebih berat, dan jelas superflu ini sembuhnya relatif lebih lama daripada influenza yang lainnya, dan ini terutama karena kita memiliki daya kekebalan secara umum di masyarakat relatif lebih menurun gitu ya. Kan kita sudah pernah terpapar sebelumnya oleh influenza A, jadi kita sebenarnya sudah punya sedikit kekebalan, ya walaupun
dia strain-nya berbeda begitu ya, tapi masih ada sedikit kekebalan dan itu bisa membantu kita. Namun sekarang karena kita nggak pernah divaksin dan mungkin sebelumnya selama pandemi nggak terlalu banyak paparan, maka yang sekarang seperti menghantam kita begitu dan cepat menyebar. Di satu sisi mungkin juga mutasinya menyebabkan hal tersebut. Demikian Dokter Tika. Baik, Dok. Jadi memang sejauh ini untuk isolasi belum diperlukan ya, Dok. Tetapi tetap tidak boleh ambil resiko ya, Dok, terutama untuk orang-orang yang beresiko tinggi. Jadi setidaknya tetap istirahat dan waspadai ya, Dok, untuk yang beresiko tinggi. Nah, setelah mendengar penjelasan tersebut, Dok, tentu banyak yang akan bertanya nih, Dok, langkah praktis apa saja yang bisa yang bisa langsung dilakukan oleh kita di rumah, Dok, untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi meningkatnya kasus superflu ini, Dok. Ya, jadi tadi kan kita tahu bahwa dia bisa bisa memberat gejalanya pada orang-orang tertentu. Nah, oleh karena itu tentunya kita siap-siap jangan sampai apa maksudnya painkiller lah gitu ya, obat-obat yang bisa menghilangkan rasa sakit ini tentu kalau diperlukan. Lalu kemudian kita harus cukup minum air. Kalau sampai muncul gejala diare kita juga harus siap dengan uh, apa namanya rehidrasi ya, bisa dengan oralit dan seterusnya pokoknya yang atau yang misalnya lebih lebih enak untuk diminum tetapi yang bisa mengganti tentunya elektrolit di badan kita dan cairan. Nah, juga kalau terkena orang yang berisiko harus diawasin tentunya ya. Jadi memeriksa apa namanya uh, boleh pakai apa memeriksa saturasi oksigennya ya. Jadi oximeter gitu bisa kita gunakan untuk mengawasi mereka yang berisiko dan kita juga sudah siap-siap tentunya kalau terjadi sesuatu entah keluarga bisa cepat diteleponin supaya dibawa ke rumah sakit atau kita tahu rumah sakit terdekat kita tahu kita mau bawa kemana kalau ada keluarga atau siapapun yang risiko tinggi dan terkena kita dan berisiko tentu terkena infeksi berat. Saya rasa persiapan itu tetap harus kita lakukan. Tentu bangsanya tisu lalu masker supaya kita misalnya kita terkena infeksi kita sendiri juga kita yang terkena infeksi ya pakai masker gitu kalau ada gejala-gejala demam, batuk, nyeri-nyeri tubuh kita pakai masker supaya kita tidak menularkan kepada anggota keluarga yang lain misalnya. Baik, Dok. Iya, terima kasih penjelasan ini khususnya untuk masyarakat luas ya, Dok ya. Nah, ini mungkin ada satu informasi penting terakhir, Dok, yang untuk superflu ini mengenai perlindungan jangka menengah hingga jangka panjang, Dok. Soalnya tadi kan disinggung-singgung untuk vaksin influenza mungkin masih ada sisa perlindungan seperti itu ya, Dok. Jadi, apakah vaksin influenza yang tersedia saat ini itu memang masih bisa memberikan perlindungan, Dok, terhadap superflu ini? Saya yakin masih ada ya, masih ada perlindungannya karena vaksin influenza yang tersedia itu dia tidak spesifik hanya pada neuraminidase misalnya H3-nya atau N2-nya, tetapi dia adalah vaksin virus yang lengkap. Jadi masih ada komponen-komponen dari virus yang lain, misalnya bagian mohon maaf terlalu teknis ya, antigen matriksnya apa segala macam yang bisa memberikan proteksi silang dengan uh, influenza dari galur yang lainnya. Tentunya tidak sebagus kalau menggunakan galur virus yang kalau vaksinnya itu menggunakan galur virus yang beredar sekarang. Tapi lumayan bagus kalau kita baca-baca kepustakaan atau literatur yang ada bahwa proteksinya masih ada untuk mencegah kita masuk ke infeksi yang berat. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ini sebenarnya banyak pertanyaan sih, Dok, di kolom chat. Mungkin kita boleh ya, Dok, baca 2 pertanyaan dari tenaga medis, 2 pertanyaan dari masyarakat yang ingin tahu, boleh nggak, Dok? Silakan. Ini mungkin pertanyaan dari atas nama M. Helmia nih, Dok.
izin dok, apakah ada surveillance network di Indonesia untuk flu ini? Dan selama ini apakah di Indonesia ada data mapping antigenik untuk kepentingan pemberian vaksin? Gitu. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebenarnya pemerintah itu punya surveillance ilisari ya, jadi influenza-like illness. Nah, uh, seberapa besarnya data tersebut digunakan untuk penyediaan stok vaksin di Indonesia, mungkin ini adalah challenge yang perlu kita perlu kita sudah mulai hadapi, mulai kita jawab karena kita belum punya program yang spesifik untuk influenza A kelihatannya. Jadi misalnya pekerja kesehatan harusnya divaksin supaya mereka nggak menularkan virus ke pasien di rumah sakit. Karena kan tahap-tahap awal dari gejala itu muncul kan orang biasanya belum tahu ya dia sebetulnya kena ketularan atau enggak. Dan jadi bisa nggak pakai uh, masker untuk melindungi orang yang di hadapan kita baru mulai agak anget-anget. Nah, jadi sebetulnya kalau pekerja kesehatan divaksinasi, maka kemungkinan mereka menularkan influenza A kepada pasien di rumah sakit menjadi jauh lebih kecil atau bahkan mungkin jauh berkurang. Demikian juga kalau ada program vaksinasi influenza A, atau kalaupun pemerintah belum mengadakan, maka masyarakat bisa mungkin minta khusus kepada dokternya agar diberikan vaksinasi influenza A kepada anak ataupun orang tua. Demikian, dok. Baik, terima kasih, Dok. Nah, ini mungkin ada pertanyaan, mungkin ini apa perlu ditekankan lagi ya, Dok? Soalnya ini ternyata banyak beberapa pertanyaan yang mirip-mirip Oh, di Dok salah maaf satu. tadi Iya. pertanyaannya yang mengenai surveillance Oh iya, antigennya. surveillance antigenik. Iya, Iya. jadi harusnya kan ada supaya nanti kita bisa tahu yang beredar Hmm. seperti apa, sekuensnya seperti apa. Ini bisa untuk pengembangan vaksin musiman begitu ya. Hmm. Um, tapi mungkin karena belum terlalu signifikan dirasa jadi belum sampai demikian. Tapi apakah pemerintah melakukan surveillance? Iya, dilakukan. Mungkin tindak lanjutnya daripada jadi dalam hal ini dashboardnya yang mungkin perlu dikembangkan sehingga kita bisa cepat tahu apakah kasusnya itu meningkatnya seperti apa supaya uh, awareness-nya atau alarmnya itu juga bisa membuat kita semua khususnya pengambil kebijakan tentunya untuk mengambil langkah-langkah agar menetapkan apakah perlu membuat vaksin yang sesuai dengan galur yang beredar saat ini. Mungkin mohon maaf jawaban saya agak ngawang jadi nggak betul seperti fakta yang ada rasanya. Tapi seharusnya surveillance itu ya. dilakukan ya Iya. untuk supaya kita menentukan jenis vaksin yang diberikan ke kelompok berisiko tinggi. Baik, Dok. Terima kasih. Ini saya beralih ke pertanyaan yang banyak dari viewers masyarakat ya dok. Ini sebenarnya tadi sepertinya dokter sudah bahas, cuman supaya mungkin lebih ditekankan karena ini banyak banget yang bertanya seperti ini dok. Ini salah satunya dari Muse 16 mau bertanya dok, kenapa di saat yang lain terkena flu, saya tidak sampai tertular ya dok? Apa faktor yang bisa mempengaruhi? Tadi sebenarnya mungkin agak ditekankan lagi dok, sebenarnya tadi sudah dibahas ya dok ya. Ya, jadi setiap orang kan memiliki daya tahan tubuh yang berbeda begitu. Demikian juga ada orang yang cenderung lebih meradang dari orang lain kalau terkena infeksi. Nah, bisa juga makanan yang dikonsumsi itu bisa membuat kita tidak sehebat orang lain atau bahkan infeksinya jadi subklinis, jadi nggak terlalu kelihatan begitu ya. Jadi di sana memang kemungkinan kita tidak seperti orang lain itu bisa terjadi. Jadi satu orang bisa ada yang berat dalam satu rumah, sementara yang lainnya tenang-tenang aja. Gitu kan kita lihat juga ya pada waktu COVID-19 kemarin itu ada orang-orang yang melenggang saja, tetapi kemudian terpapar dengan orang tersebut
Padahal sebenarnya dia sedang sakit, lalu orang yang lain kemudian sakit berat. Nah, ini kan memang salah satu hal yang menjadi tantangan karena menjadi sulit untuk meyakinkan orang agar menggunakan masker supaya tidak uh, mencederai lah atau menularkan infeksinya ke mereka-mereka yang berisiko tinggi. Demikian, Dokter Tika. Iya, baik, Dok. Nah, ini mungkin satu pertanyaan terakhir lagi ya, Dok, yang berbeda dari yang lainnya. Soalnya ini kayaknya penderitanya, Dok, yang bertanya dari Astri Agustin. Dok, kenapa semenjak kena super flu makan jadi kurang nikmat ya, Dok? Ya, Kasian ya, Dok. iya, ya tentu saja karena kalau pada saat kita terkena infeksi tersebut, maka di dalam tubuh kita terjadi peradangan dan peradangan tersebut akan mengganggu fungsi daripada organ-organ kita. Rasanya mual atau juga sensor daripada indera kita juga nggak berfungsi dengan baik. Tentu dalam kondisi di mana kita tidak fit tersebut, makanan jadi kurang kurang nikmat dimakannya. Saya rasa pada saat seperti itu kita yang harus mengingatkan diri sendiri agar terus makan dengan baik, tentu makanan yang bagus, jangan makan makanan dengan radikal bebas yang tinggi seperti gorengan gitu ya, karena itu akan memicu reaksi radang yang cenderung malah mengakibatkan kita jadi gampang sakit-sakit, nyeri dan seterusnya. Pada saat-saat kita sedang kena influenza, makanlah makanan yang segar begitu ya, yang tidak terlalu banyak gorengannya, juga jangan terlalu banyak lemaknya. Lemaknya kalau lemak yang sehat sih boleh-boleh aja, jadi mesti belajar ya lemak yang sehat itu seperti apa, misalnya omega 3 dan seterusnya, tetapi jangan makan lemak-lemak yang bisa membuat kita menjadi sakit, bakar-bakaran dan seterusnya gitu. Jadi jangan malah jadi malas makan ya, Dok, tetap harus makan makanan yang sehat ya. Baik, ini sepertinya pertanyaannya sudah dijawab semua ya, Dok, ya, tentang super flu ini. Ternyata banyak sekali yang sangat eh, curious gitu, Dok. Tapi terima kasih banyak Dokter Budiman atas penjelasannya. Ini sangat jelas ya, Dok, tentang super flu ini, mulai dari pemahaman tentang super flu-nya, peran pemeriksaan laboratorium, hingga langkah-langkah praktis yang bisa kami lakukan. Semoga diskusi hari ini bisa membantu kita semua untuk lebih waspada, lebih siap, dan tetap tenang dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama mengenai super flu ini ya, Dok ya. Baik, selamat sore dan terima kasih kepada Dokter Budiman, para sejawat, dan teman-teman yang telah bergabung pada Instagram Live ini. Saya kembalikan ke Dokter Aiman. Ya, Baik, terima terima kasih kasih semuanya. Dokter Terima Budiman kasih. dan Dokter Tika. Ini buat teman-teman semua mungkin yang ketinggalan live-nya, tenang aja live-nya akan disimpan dan di-share nanti di Instagramnya @pamkijamkarta. Jangan lupa di-follow biar kalian bisa update terus terkait infeksi dan pastinya informasi-informasi lainnya. Terima kasih Dokter Budiman dan Dokter Terima Tika. kasih. Selamat sore, beraktivitas. Sore, pamit ya.